Saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita tentang purify, yaitu pemurnian atau murni. Dan kita mau bicara tentang pengharapan atau harapan hari ini, saudara. Karena di dalam berbagai musim kehidupan, terlebih di masa-masa kritis, saudara, kita selalu butuh yang namanya pengharapan, betul nggak? Betul? Ada atau tidaknya pengharapan bisa membuat sesuatu menjadi berubah sama sekali. Bahkan ada orang yang bisa kehilangan nyawa waktu dia merasa tidak punya pengharapan. Betul? Ada orang-orang yang sudah mau menyerah, tapi waktu dia berpikir masih ada harapan, dia bisa terus bertahan, terus berjalan. Sama seperti sebuah cerita, kisah nyata yang saya dengar, yang saya baca beberapa waktu yang lalu, tentang ada satu anak pemuda umur 22 tahun. Dari Amerika, dia pergi liburan ke Korea Utara, saudara. Saudara jangan tanya kenapa milihnya Korea Utara, nggak tahu. Pokoknya pada tahun 2012 kalau saya nggak salah, dia pergi liburan dengan rombongan ke Korea Utara. Umurnya masih muda, 22 tahun. Sampai di sana, saudara, semuanya berlangsung dengan baik, liburannya menyenangkan, dan pada malam terakhir, yang harusnya jadi malam terakhirnya di Korea Utara, dia iseng-iseng tuh. Waktu dia tinggal di hotel, dia mencuri satu benda sederhana. Yaitu kalau kita di hotel atau di restoran, suka ada tulisan satu pintu yang ada tulisannya adalah staff only. Saudara pernah lihat itu? Yang artinya tempat itu nggak boleh dimasukin orang, cuma boleh staff. Dia cuma ambil tanda itu, staff only. Dia iseng-iseng, dia ambil, dia bawa pulang. Dia rencananya mau bawa pulang ke rumahnya. Tapi dia terkejut waktu dia sudah di bandara, sudah mau naik pesawat, tiba-tiba dijemput polisi di Korea Utara. Dan dia dihukum, diadili langsung dengan penjara. Dia mengaku bersalah sebenarnya, saudara. Dan dia setelah di penjara selama 3 tahun, dia terus-menerus mengalami penyiksaan yang nggak masuk akal. Saya nggak perlu cerita kepada saudara gimana penyiksaannya. Pokoknya benar-benar brutal. Dia sudah berpikir beberapa kali, aku mau mati sajalah. Dia bahkan beberapa kali cerita, sudah diberikan sama orang-orang di penjara, ini loh pisau, kalau kamu mau bunuh diri, lakuin aja. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia terus berpikir, pasti pemerintah Amerika Serikat bakal tolong saya. Dia masih berharap bakal ketemu dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Dia masih berharap sekali. Dan setelah 3 tahun, akhirnya pengharapan dia terus, setiap malam dia disiksa, setiap malam dia disiksa. Dipukuli, ditusuk berkali-kali, sembuh, dilukain lagi. Waduh saudara, benar-benar serem ceritanya. Dia nggak nyerah, karena dia punya pengharapan. Pengharapan akhirnya membuat dia 3 tahun kemudian betul-betul dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat, dia bisa pulang ke Amerika Serikat. Dan sedihnya memang cerita ini dia cuma hidup 1 minggu, karena sepertinya dia cuma sekedar ketemu keluarganya, dia ketemu temannya, dia ketemu sahabatnya, lalu akhirnya dia meninggal 1 minggu setelah dia pulang ke rumahnya. Saudara, tapi yang membuat dia bertahan sepanjang 3 tahun adalah karena dia berharap mau ketemu sebentar aja sama orang tuanya. Mau bilang sorry, karena dia lakukan tindakan bodoh, mencuri itu, yang dia pikir nggak bakal jadi masalah, yang paling bakal didenda, yang di Indonesia mungkin nggak bakal jadi di polisi lalu di penjara, gitu saudara ya. Tapi di sana jadi masalah besar. Dia nyesel sekali, dia cuma mau pulang, ketemu orang tuanya berkata, I am sorry, lakukan itu. Dan saudara, pengharapan memang sangat kita butuhkan. Namun kita perlu berhati-hati supaya pengharapan kita tuh nggak salah atau bahkan kosong. Betul nggak ya? Pengharapan kita bisa salah loh saudara. Ada orang-orang yang berpikir contohnya begini, oh diajak ikut investasi. Kalau masukin duit ke sini, diajak gini, pasti bakal sukses. Lalu ternyata penipuan, pengharapannya jadi hancur dan hidupnya dirusak. Ada orang-orang yang suka sama satu orang, berharap dia sukain kita juga. Lalu ternyata akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan, pengharapannya sekali lagi jadi apa? Jadi salah dan menghancurkan. Ada banyak contoh lain tentang pengharapan yang salah, bahkan pengharapan yang kosong, betul saudara? Dan kita perlu belajar bagaimana kita bisa membedakan pengharapan yang benar dan pengharapan yang salah, supaya pengharapan itu menjadi kekuatan bagi kita, bukan malah menghancurkan hidup kita. Amin? Amin? Saya ajak saudara buka Alkitab di dalam Roma 15 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ini menarik sekali dikatakan begini, Allah itu sumber pengharapan. Dia mau penuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Hal pertama saudara yang perlu saudara pastikan adalah ini. Apa sumber pengharapan yang saudara punya? Karena pengharapan kita sesungguhnya bisa bersumber dari mana saja, belum tentu dari Tuhan. Dan kita harus punya prinsip begini, sumber itu harus sama penting dengan hasilnya, saudara. Saya kasih saudara satu contoh begini, kalau ada dua makanan yang enak, dua-duanya enak, tapi satu bersumber dari dapur yang bersih, dapur yang sehat, satunya bersumber dari dapur yang sangat kotor, yang ada lalat, kecoa, cicak berterbangan, berpesta di sana. Saudara mau pilih yang mana? Dari dapur yang bersih atau dari dapur yang sehat? Dari dapur yang kotor? Betul kan? Maka penting untuk kita selalu berpikir tentang sumber harus sama penting dengan hasilnya. Pengharapan adalah seperti makanan enak tersebut yang menyenangkan bagi kita, namun kita harus lihat dari mana sumber pengharapan kita itu berasal. Apakah dari sesuatu yang baik, yang benar, yang sehat, atau jangan-jangan pengharapan kita itu bersumber dari hal-hal yang tidak baik, yang salah, dan yang tidak sehat. Karena sesungguhnya saudara, kita bisa saja punya pengharapan, namun berasal dari sumber yang salah. Contohnya, saya ketemu beberapa orang yang ngomong begini sama saya. Dia berharap sekali mau jadi orang yang sangat kaya. Pengharapan itu salah nggak, saudara? Enggak, toh? Saya juga, kalau saudara boleh, saya mau jadi sangat kaya. Boleh nggak? Boleh nggak, Cek? Boleh kan? Tapi apa yang jadi masalah begini? Sumber pengharapannya apa? Apa yang mendrive dia? Yaitu dia berharap sangat kaya, keluar dari motivasi untuk membalas orang-orang yang pernah merendahkan dia, yang mencibir dia karena dia nggak punya uang. Pengharapannya betul, namun keluar dari motivasi untuk balas dendam. Untuk tunggu kalau aku udah kaya, aku bakal buktiin sama dia, aku bakal siksa dia. Maka pengharapannya betul, sumbernya salah. Ada orang-orang yang berpengharapan untuk menjadi seseorang yang punya posisi tinggi, punya jabatan tinggi, namun keluar dari motivasi ingin punya kekuasaan, ingin punya pengaruh, namun sebenarnya pengharapannya baik, namun sayangnya keluar dari ambisi yang jahat. Saya ngajak saudara, ini tepat loh, ini pas di awal tahun masih kan? Masih bulan Januari, kita baru merasakan tahun baru. Kita seringkali punya pengharapan-pengharapan di awal tahun ini untuk sepanjang tahun ini, saudara. Betul? Betul? Mari kita bisa cek sekarang sumber pengharapan kita. Apakah itu berasal dari sumber yang benar, atau berasal dari sumber yang salah? Karena tadi firman Tuhan udah ngomong begini, sumber pengharapan yang benar itu berasal cuma dari siapa? Dari Allah saja. Dan firman Tuhan ngomong begini, kalau kita punya pengharapan dari Allah, itu tidak bakal mengecewakan. Amin. Kalau kita punya pengharapan dari Allah, itu tidak bakal merupakan sebuah pengharapan yang kosong. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, itu tidak akan bakal pernah mendatangkan kerugian bagi kita. Nah sekarang masalahnya begini, dari mana kita bisa tahu, dari mana kita bisa cek kalau pengharapan yang kita punya itu bersumber dari Tuhan atau tidak? Ini saudara kuncinya, yaitu pengharapan kita bersumber dari Allah. Kalau pengharapan kita memiliki dasar firman Tuhan, yang saya lebih jelas lagi ngomong hari ini, yaitu ucapan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bukan sekedar berdasarkan dari ucapan seorang pendeta terkenal. Karena zaman sekarang, banyak pendeta bisa ngomong begini, Tuhan berfirman kepada saya. Tapi ada nggak di dalam Alkitab? Saya ingin tegaskan pada saudara begini, dasar pengharapan kita bersumber dari Allah, kalau itu berdasar firman Tuhan, yaitu ucapan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Bukan cuma sekedar ucapan dari seseorang pendeta terkenal. Sebagai contoh, pengharapan bahwa jadi orang Kristen pasti kaya. Ada nggak dasarnya di Alkitab? Nggak ada. Pengharapan bahwa kalau jadi anak Tuhan sakit pasti disembuhkan secara mukjizat. Nggak perlu dokter, nggak perlu jarum suntik, nggak perlu operasi.
Ada nggak dasarnya di Alkitab? Nggak ada. Pengharapan bahwa kalau kita pengen punya sesuatu, contohnya mobil bagus nih, cuma perlu tumpang tangan, lalu doa dalam Tuhan Yesus, mobil itu bakal jadi punya kita. Ada nggak dasarnya di Alkitab? Nggak ada. Karena kalau ada, saya juga mau pinjam mobil-mobil saudara yang bagus, saya tumpang tangan setiap hari, supaya mobil itu jadi punya saya. Saya pengen pergi ke tempat pameran mobil, Honda BR-V, saya tumpang tangan setiap hari, supaya itu jadi punya saya. Tapi masalahnya ada tidak di dalam Alkitab dasarnya? Nggak ada. Pengharapan bahwa kalau kita punya masalah, Tuhan bakal pasti berikan pada kita jalan keluar. Ada nggak dasarnya di Alkitab? Ada. 1 Korintus 10 ayat 13. Pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memberikan pada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada nggak dasarnya di Alkitab? Ada. Di dalam Ulangan 8 ayat 18. Dasar bahwa kalau kita berdosa, Tuhan pasti ampuni kita dan terima kita kembali. Ada nggak dasar di Alkitab? Ada, banyak. Contohnya Amsal 28 ayat 13. Ada banyak janji firman Tuhan dalam Alkitab yang betul-betul ada. Dan saudara bisa bersumber kepada itu sebagai pengharapan saudara. Dan yang paling penting begini, kalau hari ini, di awal-awal tahun ini, saudara sedang merasa kehabisan pengharapan. Saudara sedang merasa seperti tangki pengharapan saudara kosong. Saudara cuma perlu cek dua hal. Yang pertama, sumbernya. Apakah betul dari Tuhan atau dari yang lain? Yang kedua, pastikan saudara selalu harus terhubung dengan sumbernya setiap hari. Karena sama kayak internet aja saudara. Sama kayak internet, begitu saudara terputus dengan sumber internet, saudara nggak bisa ngapa-apa. Waktu saudara terputus dari sumber pengharapan, saudara pasti bakal dengan cepat bakal kehabisan pengharapan. Dan itu dari hal-hal praktis yang saudara lakukan setiap hari. Sama seperti ada kata-kata bijak begini saudara. Orang yang suka berdoa selalu punya pengharapan. Tetapi orang yang berharap belum tentu ia berdoa. Betul? Tapi kalau saudara betul-betul sungguh punya pengharapan dan sumber dari Tuhan, pertanyaan paling praktis yang perlu saudara tanyakan kepada saudara hari ini adalah, apakah saudara masih jadi orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan atau tidak? Kalau dulu setiap kali buka toko, saudara doa dulu. Sekarang masih enggak? Seperti puluhan tahun yang lalu. Kalau dulu, sebelum saudara bekerja, saudara selalu doa dulu. Masih enggak saudara lakukan? Seperti pada waktu awal-awal bekerja. Apakah saudara masih terus terhubung dengan Tuhan? Terus bangun koneksi dengan Dia dengan cara sederhana, beribadah rutin. Setiap minggu sekarang. Karena nggak ada alasan lagi nggak bisa datang. Karena gereja tutup, sekarang gereja sudah buka. Betul? Apakah saudara masih baca atau dengar firman Tuhan? Bukan cuma di hari Minggu, tetapi setiap hari. Karena banyak sekali firman Tuhan yang bagus saudara di YouTube itu saudara. Jangan cuma dengerin Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier gitu. Siapa lagi? Tapi banyak yang saudara bisa dapatkan tentang firman Tuhan dari sana juga. Zaman sekarang saudara nggak perlu harus baca kok. Saudara bisa dengar, saudara bisa nonton. Lebih enak lagi kita hidup zaman sekarang. Mas, perlu tidak? Karena kita perlu makan setiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Apakah saudara masih berdoa kepada Tuhan seperti bicara kepada sahabat? Bukan cuma laporan, Tuhan aku pengen makan berkati. Pengen tidur laporan, Tuhan aku mau tidur sertai. Bukan cuma laporan, tapi ngomong sama Tuhan seperti sahabat. Masihkah kita melakukannya seperti itu? Dan kalau kita punya sumber benar, Tuhan bilang begini, ya kamu bakal terus punya pengharapan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin? Yang kedua, kalau saudara sudah punya sumber yang benar, Tuhan sudah berikan kepada saudara. Sekarang tanggung jawab di tangan kita loh. Karena kita perlu menjaga pengharapan selalu jadi tetap murni, saudara. Karena walaupun sumbernya benar, belum tentu seterusnya bakal murni.
karena bisa tercemar oleh berbagai penyebab dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu ingat Tuhan Yesus pernah ngomong begini, mata adalah pelita tubuh. Tuhan ngomong, kalau mata kamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara pernah dengar ayat itu? Pernah? Nah, waktu Tuhan ngomong begini, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, Tuhan bukan sedang ngomong tentang apakah kamu matanya minus atau enggak. Tuhan bukan sedang ngomong tentang apakah mata kamu perlu pakai soft lens atau tidak. Tapi Tuhan sedang ngomong begini loh, kalau mata kamu baik, itu berarti kamu bakal jaga apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, siapa yang kita temui sehari-hari. Itu bicara tentang mata saudara. Apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat, siapa yang saudara temui dalam sehari-hari kehidupan saudara. Apakah saudara jaga itu baik-baik? Karena Tuhan berkata begini, kalau kamu lihat dan baca hal-hal yang baik, kalau kamu selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, pergaulan kamu baik, Yesus berkata, teranglah seluruh tubuhmu. Yang artinya kita bakal punya kehidupan dengan masa depan yang juga baik. Amin, saudara? Ngomong dulu kanan kiri saudara, ngomong, jaga matamu. Saudara bukan cuma perlu makan wortel yang banyak, saudara bukan cuma perlu jaga jarak dengan TV saudara, atau jangan nonton handphone malam-malam dalam posisi lampu gelap, tapi kita perlu benar-benar perhatikan siapa yang saudara ketemui setiap hari, apa yang saudara lihat, saudara baca, saudara dengar setiap hari. Dengan cara begitu, kita bakal menjaga kita nggak tercemar oleh nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Satu, saudara, lagi yang juga penting. Hal yang paling harus kita waspadai adalah membiarkan diri kita, jangan sampai membiarkan diri kita terbiasa oleh nilai-nilai dunia. Amsal pernah ngomong begini, jangan berteman dengan orang yang lekas, gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Tuhan ngomong kita begini loh, kita perlu jaga diri kita baik-baik supaya kamu jangan terbiasa dengan hal yang salah. Kamu perlu jaga diri kamu baik-baik supaya kamu jangan berpikir bahwa semua orang juga lakukan, itu biasa saja, nggak ada salahnya. Hal yang paling sering menggoda kita adalah waktu kita berpikir itu biasa saja dan kita terbiasa, akhirnya membuat pengharapan kita, iman kita di dalam Tuhan menjadi tercemar. Dalam ayat ini dikasih contoh begini, kita berteman dengan orang yang gampang marah, yang lekas gusar, dan akibatnya kita juga pikir, itu mah biasa. Maki-maki tukang parkir, biasa. Marahin pelayan restoran, biasa. Menjadi biasa ini adalah hal yang paling perlu kita waspadai. Jangan kita pikir, semua orang lakukan, maka itu boleh-boleh saja. Semua orang juga ikut, kenapa saya nggak ikut? Karena kalau kita lakukan ini, saudara, Tuhan berkata begini, kita bakal tercemar, kita bakal kehilangan banyak sukacita, banyak damai sejahtera. Karena kita nggak jaga kemurnian iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara mau jaga terus komitmen saudara, untuk menjaga kemurnian iman kita, seperti kita udah bahas minggu lalu. Kalau saudara mau terus jaga komitmen saudara untuk menjaga pengharapan saudara, hanya bersumber dari Tuhan, saudara bakal terus dapatkan sesuai janji firman Tuhan, bukan saya yang ngomong, bukan pendeta saudara yang ngomong, tapi Roma tadi mengatakan 15 ayat 13, kamu bakal terus melimpah dengan sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah putus dari Tuhan. Amin, saudara? Amin. Meskipun situasi saudara nggak baik, saudara bakal tetap punya sukacita dan damai sejahtera. Meskipun kesehatan saudara lagi tidak baik, saudara bakal tetap punya sukacita dan damai sejahtera. Meskipun dompet saudara sedang tidak baik, saudara bakal terus melihat sukacita dan damai sejahtera. Karena saudara bakal lihat Tuhan itu nyata dan berdampak dalam kehidupan saudara setiap hari. Amin, saudara?
Amin. Yang terakhir sebagai penutup, waktu kita sudah terima, sumbernya benar, lalu kita jaga kemurnian iman kita, jaga kemurnian pengharapan kita. Yang terakhir adalah sederhana. Seringkali yang waktu kita sudah terima, kita tuh gampang buang. Jangan membuang pengharapan kita yang berharga dengan cara kita sendiri bersikap negatif. Jangan berpikir negatif dulu, bukannya positif. Jangan selalu pesimis dulu, bukannya bersikap optimis. Jangan hanya berfokus pada keadaan yang saudara lihat sekarang, detik ini. Karena saudara perlu selalu ingat, Tuhan selalu mengajar kita untuk lihat bukan cuma dengan mata fisik kita, tetapi juga dengan mata iman. Untuk melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari ke depan. Amin, saudara? Amin? Amin? Mari, saudara. Pengharapan kita jaga. Jangan berharap pada sesuatu yang salah. Jangan itu keluar dari sesuatu yang salah dalam diri kita. Karena Tuhan, di dalam firman-Nya, memberikan kita banyak pengharapan yang bakal cukup kita miliki, bahkan melimpah kita miliki, kalau kita mau terus menjaga kemurnian kita. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Mari, saudara ambil waktu sebentar saat ini. Saudara berpikir dan ucapkan kepada Tuhan, apa saja menjadi harapan saudara di tahun ini. Apa yang saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara sepanjang tahun ini. Dan minta Tuhan memurnikan saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami melangkah ke arah yang salah, biarlah mulai hari ini, kami mau kembali kepada Tuhan, mencari sumbernya daripada Tuhan. Dan kami mau minta Tuhan menolong kami untuk bisa selalu setia menjaga kemurnian kami. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesegaran dan pengharapan, percaya bahwa ada banyak hal yang baik Tuhan siapkan bagi kami di depan. Yang kami perlu lakukan cuma tidak menyerah, tidak berhenti, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan kali ini. Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan kami berdoa. Amin.